Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Sebenarnya gue agak males bikin video ini ya. Kalau gue mau dari pertama video ini rilis, gue udah bikin video reaction ya untuk video ini. Tapi gue berusaha menahan diri ya, karena di grup juga udah kacau gitu ya tentang masalah ini. Gue nggak mau bikin opini baru yang bikin mereka tambah kacau gitu ya. Jadi gue berusaha menahan diri untuk melihat perkembangannya, untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi, biar enggak bereaksi secara emosional ya, emosional gue sendiri gitu ya. Takutnya gue salah. Jadi gue berusaha menahan diri untuk membuat reaksi terhadap video ini dan menelaah apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Jadi kalian bisa nonton sendiri ya video ini di Vicky Naki channel ya. Jadi gue nggak harus memutar apa yang udah mereka katakan. Jadi ini video reaction tanpa video, karena gue yakin kalian udah nonton semua. Jadi yang ingin gue katakan di sini ya, klarifikasi ini bukan untuk Dayana. Klarifikasi ini untuk shipper. Dan gue yakin itu karena kegagalan dalam kontrak itu kemungkinan akan berimplikasi pada yang lain gitu ya. Jadi pihak Vicky Naki dan dan manajernya ini berusaha untuk menerangkan itu, untuk ya untuk sebagai responsibility-nya dia terhadap shipper ya. Jadi itulah yang ada di video ini, nggak ada hubungannya dengan klarifikasi ke Dayana. Dan itu harusnya manajer to manajer, karena Vicky sendiri bilang dia nggak tahu menahu masalah itu. Masalah iklan, masalah sponsor tuh menjadi tanggung jawab dari manajer. Jadi Vicky hanya mungkin berpendapat, dia bilang dia banyak menerima job untuk setting-setting produk dia di konten Vicky dan Dayana gitu, dan dia bilang banyak yang dia nggak setuju gitu ya. Tapi sayangnya video tentang shipper ini disetujuin. Gua nggak tahu juga kenapa ya, karena ini juga menyangkut rasa ya. Vicky harusnya juga menolak itu kalau memang dia merasa keberatan ya. Karena dampaknya akan besar ya, dan seperti sekarang udah terbukti dampaknya besar gitu ya. Kalau bener-beneran pingin ngasih hadiah ya kasih aja hadiah, nggak usah pakai iklan-iklan gitu ya. Entah siapa yang punya ide gila seperti ini ya. Dan Vicky ya, dari awal dia bilang no settingan ya terhadap video 1-6 itu nggak ada settingan. Dia punya rasa, dia punya feel, dia nyaman ngobrol sama Dayana. Walau sebagai teman dia bilang gitu kan, dia nggak mungkin mengutarakan dia suka dia macam-macam. Dan memang belum ada kata sepakat untuk itu, makanya dia mau ke Kazakhstan. Dan saya yakin dia bakal memenuhi janjinya ya. Dia bakal ke Kazakhstan dan semuanya akan jelas tentang perasaan Vicky Naki setelah mereka ketemu. Karena untuk sekarang kayaknya banyak beban di sekeliling dia. Input yang nggak baik lah, nggak berusaha netral tentang perasaan Vicky Naki. Itu yang Vicky Naki sekarang butuhkan ya, kenetralan mereka gitu ya. Jangan menjelek-jelekan Dayana gitu kan.
Ya belum tentu itu full otaknya Dayana. Mungkin dia ada input dari manajer macam-macam yang berusaha mau mempengaruhi Dayana juga. Sama seperti Vicky Naki ya. Sekelilingnya banyak yang tidak netral ya. Harusnya mereka kalau masalah perasaan harusnya netral ya. Kalau masalah job oke, profesional. Tapi masalah pendapat pribadi mereka yang di sekelilingnya nih, jangan mempengaruhi Vicky Naki. Vicky Naki nggak mungkin jujur juga sama mereka. Ya, saya bilangin itu, Vicky Naki nggak mungkin jujur sama mereka. Vicky Naki akan lebih jujur kepada teman terdekatnya atau keluarganya masalah percintaan. Kalian bisa rasakan sendiri deh, kalau misalnya kalian bercinta itu masih ragu-ragu, nggak mungkin langsung dinyatakan ya. Nggak mungkin mengungkapkan sama orang lain, dia suka sama gue, ntar kalau dia nggak suka sama gue gimana? Itu yang harus kalian masukkan ke dalam otak logika kalian gitu ya. Logika seperti itu sebenarnya gampang. Kalian punya itu semua. Kalian bertindak seperti itu. Sebagai Vicky Naki juga sama. Jalan otaknya itu, jalan logikanya itu gitu. Jadi pendapat saya ini bukan klarifikasi untuk Dayana. Ini klarifikasi manajemen terhadap shipper yang memang diperlukan. Karena kalau enggak diklarifikasi, shipper bisa nuntut. Ya enggak? Secara udah kontrak. Jadi klarifikasi ini bukan untuk Dayana. Sekali lagi, bukan untuk Dayana. Klarifikasi untuk Dayana itu akan secara pribadi. Mereka, Vicky Naki dan Dayana jelaskan. Saya nggak tahu nih ya, ada komunikasi yang macet antara mereka, nggak ngerti saya. Tapi yang pasti saya jelaskan lagi, ini bukan klarifikasi antara Vicky dan Dayana secara pribadi. Ini klarifikasi manajemen kepada shipper yang perlu diupload sebagai excuse terhadap kontrak yang tidak dijalankan. Ini harus, karena akan berimplikasi hukum. Kalau si penuntut gimana? Gitu ya. Kalian paham ya? Logikanya sederhana sekali ya. Jadi kalau kalian mau klarifikasi secara pribadi, Vicky dan Dayana, nggak di ruang publik ini. Nggak di ruang publik ini, nggak di YouTube ini. Vicky Nakina sendiri yang bakal klarifikasi masalah dia dan Dayana. Jadi nggak ada sangkut pautnya ya. Ini masalah kekerjaan, manager to manager. Vicky sendiri bilang dia nggak tahu menau. Jadi jangan kalian berkesimpulan, dengan adanya ini retak Vicky Naki dan Dayana. Enggak bro, kita belum tahu. Dan alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan Nada, dan saya udah minta izin untuk publis satu kata itu ya. Jangan unfollow mereka. Ya. Tetap support Vicky Naki dan Dayana. Itu jelas. Kalian bisa lihat percakapan itu di grup saya. Udah saya SS di sana. Dan kemungkinan di-upload juga sama Vicky Naki garis keras. Walau itu izinnya saya izin untuk grup saya aja. Tapi nggak apa-apa lah, demi kebaikan juga. Mudah-mudahan ada Badra nggak marah ya. Saya bermaksud baik ya, bermaksud baik. Kalau saya emosian juga sama juga. Kita mau yang terbaik buat Vicky Naki dan Dayana ya. Untuk masalah selanjutnya apa ya? Saya mau mengeluarkan sesuatu, cuman takut salah gitu ya. Persepsi saya, karena baru berupa persepsi, karena sekarang keadaannya emang nggak kondusif sama sekali ya. Saya harus capek-capek
cari informasi sana sini supaya biar enggak menimbulkan opini baru yang bisa menjebak. Ngerti nggak? Jadi di grup itu berusaha saya tenangkan, kita netral gitu ya. Jangan sampai terseret arus ini. Dan channel saya berusaha untuk netral. Walau saya secara pribadi itu pendukung Vicky Naki dan kebetulan suka dengan Dayana. Jadi kalian paham ya, kita itu saya pribadi pendukung Vicky Naki dan kebetulan saya suka Dayana. Jadi perlu kalian pahami itu ya. Untuk Vicky Naki sendiri kelihatannya dia agak beban dalam klarifikasi ini. Dan nggak tahu dia secara jujur mengungkapkan isi hatinya itu kepada siapa ya. Kemungkinan dari keluarga, teman dekat juga dia nggak terlalu terbuka ya. Untuk masalah ini terlihat sekali masih banyak opini pribadi dari keluarga maupun dari teman-teman terdekat itu belum clear ya. Tapi saya harapkan sih sebenarnya Vicky Naki harusnya clearin aja masalah dengan Dayana. Dan pendukungnya harus siap-siap, baik itu berita baik atau berita buruk. Tapi saya pikir Vicky Naki berusaha menahan itu sampai dia ketemu sama Dayana, ngobrol secara heart to heart, bukan sekedar konten. Dari hati ke hati, kita mau dibawa kemana nih hubungan ini? Jujur saja ini hubungan ya, bukannya suatu konten lagi. Ini suatu hubungan. Mereka harus duduk berdua tanpa diganggu siapapun, tanpa ada komunikasi dari luar, cuma mereka berdua heart to heart. Apa sih yang mau kita bawa hubungan ini? Mau kemana? Itu yang harus dilakukan dan itu masih kita nantikan ya. Jadi segitu aja reaksi saya terhadap video klarifikasi yang kemarin itu. Dan itu bukan klarifikasi hubungan antara Vicky dan Dayana. Masih jauh. Masih ada konten, masih ada Pinky Promise yang harus diselesaikan Vicky Naki dan Dayana. Itu aja ya. Jadi mudah-mudahan bakal menenangkan gejolak yang terjadi sekarang ini. Saya harap itu tetap dukung Vicky Naki dan Dayana sesuai dengan perintah adiknya Nada Badra untuk tetap support Vicky Naki dan Dayana ya. Oke, semangat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.